Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan. Nah, tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami ingin memenuhi tugas mini riset dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini mini riset kami judulnya tentang meneliti tentang Mr. One. Mr. One. Nah, di sini materi pertama akan dibacakan oleh Ainun Badriah. Pada Ainun Badriah dipersilahkan. Terima kasih kepada Putri Asana selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan pertama untuk memaparkan materi. Dan adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pengadaan. Pengadaan merupakan fungsi operasional pertama di dalam manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, kompleks, karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang berkompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Adapun tujuan dari pengadaan ialah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai kualifikasi kebutuhan dari perusahaan dari berbagai sumber. Berikutnya itu ada metode penelitian. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan ialah metode deskriptif, yang merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya ialah menjelaskan objek penelitiannya, sehingga menjawab permasalahan yang sedang dibahas. Dan berikutnya itu yaitu tentang teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama itu dengan wawancara, dengan menanyakan apakah UMKM Mr. One tersebut menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia kepada setiap karyawannya. Yang kedua itu observasi, yaitu dengan memperhatikan sesuatu terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera agar dapat disusun secara sistematis. Dan yang ketiga itu dengan dokumentasi. Setelah melakukan wawancara dan observasi, kami juga melakukan pengumpulan data. Yang kami gunakan yaitu teknik pengumpulan dokumentasi sebagai sumber penelitian. Di sini saya akan membahas tentang UMKM MR1 Indonesia. Ialah usaha yang bergerak di bidang minuman yang berjeniskan minuman seperti boba, Thai tea, dan yang lainnya. Nah, tempat ini yang terletak di Jalan Tuasan, nomor 80 Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, 2022. MR1 Indonesia telah lama berdiri, lebih kurang 3 tahun. Dengan inovasi dan terobosan menemukan yang membuat usaha ini begitu ramai dan banyak peminatnya. Usaha lain yang bergelut di bidang yang sama, dikarenakan minuman yang berbeda membuat MR1 Indonesia begitu ramai diminatin beberapa langganannya. Nah, apalagi kalangan anak muda dengan yang berduduk di tempat yang kekinian, di tempat kafe MR1. Nah, kemasan yang kekinian dan harga yang ramah di kantong membuat usaha ini begitu laris para peminat minuman. Dan sensasi nongkrong di kafe itu yang membuat orang lain itu begitu nyaman bagi anak muda milenial. Baik, selanjutnya itu ada manajemen SDM. Pengadaan, proses pengadaan SDM pada UMKM MR1 Indonesia untuk mengisi posisi karyawan pada usaha tersebut melalui proses dari seleksi
sampai penempatan karyawan. Dengan analisis penempatan karyawan, Jabatan UMKM MR1 Indonesia merekrut karyawan sebanyak 3-4 orang. Nah, tidak melakukan banyak karyawan karena usaha yang dibuka hanya untuk objek. Baik, selanjutnya itu ada perencanaan. Nah, proses perencanaan merekrut SDM pada UMKM MR1 Indonesia sesuai kebutuhan outlet ini, seperti penjaga kasir serta pelayanan. UMKM MR1 Indonesia mengambil orang yang sudah pernah bekerja sebagai karyawan, setidaknya mempunyai pengalaman kerja di bidang karyawan atau pelayanan. Nah, baik, selanjutnya itu ada merekrutmen. Proses merekrutmen yang dilakukan oleh UMKM MR1 Indonesia meliputi seleksi dan training. UMKM MR1 Indonesia melakukan open recruitment tersebut yang terbuka bagi siapa saja untuk bekerja di outlet tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kami. Nah, sebelumnya kan sudah diperjelas oleh teman saya. Nah, tentang pengadaannya, rekrutmen karyawannya, perencanaannya. Nah, di sini saya akan ambilnya tentang bagaimana sih seleksi karyawannya. Nah, proses seleksi calon karyawan dari Mr. Wan ini dilakukan pada setelah open recruitment karyawan. Nah, melakukannya itu gimana sih dengan kemampuan, gimana sih kemampuan mereka, skill mereka, keahlian mereka. Nah, terus kejujuran mereka dan performa kinerja mereka tuh gimana gitu. Agar nanti ketika sudah masuk sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya itu pelatihannya. Nah, pelatihannya itu proses pelatihan karyawan untuk Mr. Wan Indonesia ini melakukan pelatihannya, menerima karyawan, diberi bimbingan tugas-tugas. Nah, apa yang ingin dikerjakan nanti, tugasnya bagaimana gitu kan. Nah, terus misalnya tuntut nih karyawan itu untuk disiplin, cekatan, kerjanya itu bagus, nggak salah-salah. Terus bekerja itu harus sesuai dengan SOP. Nah, selanjutnya itu kompensasi. Nah, kompensasi ini seperti kita tuh ngasih gaji karyawan. Misalnya 1 bulan gaji itu gajinya berapa. Nah, bisa juga kompensasi itu misalnya dia tuh ingin libur, kita kasih libur. Misalnya dia tuh ada urusan penting ataupun sakit, kita kasih libur. Nah, itu termasuk kompensasi dalam manajemen SDM untuk melihat karyawan. Nah, selanjutnya itu pemeliharaan karyawan. Nah, kita tuh harus bangun harmonis, kita harus bangun komunikasi kepada karyawan kita, dan jangan memberikan tugas-tugas dan kalau bisa tuh kasih libur atau lembur kerja. Nah, kemudian hasil dari riset yang telah didapatkan bahwasannya Mr. Wan Indonesia telah menerapkan sistem MSDM yang sudah cukup baik. Nah, dari cara penyajian, kemasan, maupun produksinya. Nah, mungkin ada sedikit tambahan kriteria dalam merekrut karyawan agar sebuah usaha kantin bisa bertahan dan berdiri konsisten. Nah, dan terus melakukan motivasi dan demi inovasi untuk membuat minuman tersebut tidak ketinggalan zaman dan monoton terhadap varian yang rasanya itu saja. Dari pemaparan materi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.